Ustadz, apakah kita berkata buruk di dalam hati tapi tak diucapkan, apakah akan tetap dihisap, dihitung? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang ada dalam hatimu, baik kau simpan dalam hati ataupun kau nyatakan, tetap akan dihisap, dihitung. Tuh ayat tuh, Bu. Itu ayat itu, Bu, ini ujung surat Al-Baqarah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan, kau simpan apa yang ada dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, maka tetap akan dihisap oleh Allah, dihitung. Datanglah sahabat melapor, ya Rasulullah, kalau begitu tak sanggup kami hidup. Mana sanggup kita, semua yang terlintas di hati dihitung. Kita pula nongkrong kerja di pinggir jalan, nampak orang baju besar badan kekecilan, orang kecil baju kebesaran. Macam-macam terlintas dalam pikiran. Nah, macam pakai kelambu kawan nih. Dihitung itu semua, matilah kita. Datanglah sahabat mengadu, melapor ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begitulah beratnya tak sanggup kami ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghitung kecuali sesuai kemampuan orang. Jadi kalau dia hanya sekedar terlintas sekali, tidak dihitung selama tak dicakapkan. Makanya kalau terlintas sekali, astagfirullah. Kenapa abang istighfar tadi? Usah kau tanya-tanya, nanti dihitung wanita. Oleh sebab itu kalau terlintas dibikin, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kalau mereka melakukan perbuatan yang tak diridhai Allah, terlintas dalam hati mereka, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Langsung ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak melanjutkan. Jadi prosesnya tiga, Bu. Bu, ini prosesnya tiga. Pertama, ingat. Setelah ingat, istighfar. Setelah istighfar, stop. Sekarang banyak yang ingat tapi tidak istighfar. Banyak yang istighfar tapi tidak stop. Ada orang ingat tapi dilanjutkan juga. Ada yang ingat dan istighfar. Astagfirullah, aku kalau nengok ibu itu entah macam hantu tengok. Yang bagus itu adalah ingat, istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak melanjutkan. Ustaz, seorang anak misalnya kurban 1 ekor kambing, dan setahu saya aturan syariatnya 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga, termasuk orang tua masih hidup. Apakah kesampaian juga untuk orang tua yang sudah meninggal dengan 1 kambing sekeluarga tersebut? Begini ceritanya, Bu Puspa. Yang paling tinggi, paling afdal, paling bagus yang dilaksanakan Nabi tahun ke-10 waktu Haji Wada, 100 ekor onta sendirian. Nah, itu yang paling bagus, Bu Puspa. Nabi potong sendiri 63 ekor, dipotong Sayyidina Ali 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Nah, itu yang paling bagus. Di bawah itu 1 ekor onta ber7. Tempat kita kan tak ada onta, 1 ekor sapi ber7. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, panitia. Ya, ini untuk saya, ini istri saya, ini anak saya, ini menantu saya, ini cucu saya. Itu bagus, 7. Tak juga, itulah yang paling bawah nih. Level paling bawah. 1 ekor kambing untuk 1 rumah. Saya potong 1 ekor kambing, maka untuk serumah. Dapat yang 1 rumah ini, ya. Apakah mengalir pahalanya untuk emak ayah ibu kita? Itulah enaknya punya anak soleh. Apa yang dilakukan anak itu, Bu Puspa, sampai ke anak. Anak sholat, ngalir ke bapaknya. Anak berkurban, ngalir ke bapak ibu.
Anaknya sedekah, ngalir ke bapak ibu. Anak sakau, tahankan. Itulah makanya kata Nabi SAW, waladun solihun, anak yang soleh. Kalau saya sedekah untuk orang lain, mesti saya sebut, ya Allah, sampaikanlah pahalanya ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Tapi kalau kepada orang tua saya, tak perlu disebut. Otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tamu yang rutin tiap minggu ke rumah? Apakah tetap diberikan makan setiap datang? Biihdari ma tayassara an indahu min at-ta'am min ghairi kulfatin wala idrarin bi ahlihi. Kalau mampu mengasih makan, kasih tanpa memberatkan dan tidak memudaratkan. Kalau bapak merasa berat, tak usah kasih makan. Kasih makan ringan, kasih snack. Snack itu makan ringan, bukan ular. Kalau saya Pak M. Edwin, kalau saya kalau pas jam makan kasih makan. Misalnya zuhur kan bisa kita agak-agak itu jam 12 misalnya sampai jam 1, atau nampak muka itu kalau agak-agak sayu itu belum makan. Zaman dulu susah masak, zaman sekarang tinggal beli. Rumah makan pesan. Bisa pula telepon antar rumah makan. Makan. Kalau kita mampu Pak Edwin, kalau tak mampu tak usah. Tapi kalau kita lihatlah cerita dalam hadis itu Pak Edwin, bagaimana orang zaman Nabi itu bisa makanan anaknya dimasak istrinya, lalu kemudian dimatikan pula lampu pura-pura makan, itu kan luar biasa itu. Makanya kalau kita buat rumah, itu niatnya supaya datang tamu. Kalau buat rumah, niatnya supaya datang tamu, silaturahim. Ini buat rumah, gemboknya sampai 3. Hilang pula kuncinya. Gimana orang mau masuk? Tembok setinggi-tinggi, pintu 3 lapis, tembok setinggi jauh memandang, anjing 3 ekor. Jarang pulang ke rumah, lupa anjing itu tuan rumah. Gitu Pak Edwin. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kelapangan hati. Kadang bapak nih baik nerima tamu, bininya pula, siapa tuh bang? Suruh balik. Ustadz, jika kita pinjam uang ke orang yang beda agama, kemudian kita mau ke waktu kita mau kembalikan, dia sudah tak ketemu lagi orangnya, apakah bisa disedekahkan ke panti asuhan? Cari dulu Bu, cari dulu entah di mana dia. Bisa dicari di Google, tulis di FB namanya, tulis di Instagram, cari kawan-kawan dia, kontak nomor-nomor semua. Karena walaupun dia beda agama tetap kita bayarkan. Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wadir'uhu marhunatun inda Yahudin, baju besi Nabi tergadai di tangan seorang Yahudi. Itu menunjukkan Nabi ada minjam, digadaikannya baju besinya bisalatsina sa'an, 30 sa' gandum, maka dibayar oleh sahabat. Itu dalil walaupun kepada tetangga, kawan, sahabat non muslim tetap wajib dibayar. Sudah dicari kemana-mana tak ada Pak Ustadz, maka bayarkanlah berapa hutang itu, diserahkan ke masalih ammah, maslahat kepentingan umum, panti jompo, panti yatim, pondok pesantren, masjid, boleh. Tapi cari dulu Bu Wiwi, jangan langsung aja. Ustadz, apakah doa kunut nazilah hanya dalam sholat wajib saja? Bolehkah saat sholat Idul Adha dibaca kunut nazilah? Kunut nazilah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
sholat Jumat. Lalu kemudian sholat witir namanya kunut witir. Ada kunut witir, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Begitu aturannya. Tidak ada dalam sholat Idul Adha.